dengan nomor stambuk A1H1 19043, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hal-Oleo. Baik, video kali ini saya akan membahas materi tentang strategi pembelajaran. Poin pertama, konsep strategi. Strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Poin kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 3 jenis strategi dalam pembelajaran. Pertama, strategi pengorganisasian atau organisasional strategi. Kedua, strategi penyampaian atau delivery strategi. Dan ketiga, strategi pengelolaan atau manajemen strategi. Poin ketiga, konsep dasar strategi pembelajaran meliputi: pertama, menetapkan perubahan tingkah laku siswa. Kedua, menentukan pilihan atas pendekatan masalah belajar mengajar. Ketiga, memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Dan keempat, menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Poin keempat, pola-pola belajar siswa. Menurut Robert F. Gagne mengemukakan 8 tipe belajar. Tipe pertama, signal learning atau belajar isyarat. Tipe ini merupakan tahap pertama yang paling dasar sehingga tidak menuntut persyaratan, namun merupakan tingkat yang harus dilalui untuk tipe belajar yang lebih tinggi. Tipe kedua, stimulus respon learning atau belajar rangsangan tanggapan. Bila tipe di atas dapat digolongkan dalam jenis classical condition, maka tipe belajar ini termaksud ke dalam instrumental conditioning atau Kimball tahun 1961 atau belajar dengan trial and error. Tipe ketiga, chaining atau mempertautkan, dan tipe keempat, verbal association. Kedua tipe belajar ini setara, yaitu belajar mengajar yang menghubungkan satuan ikatan SR yang satu dengan yang lain. Dan tipe kelima, discrimination learning atau belajar membedakan. Dalam tipe ini, peserta didik mengadakan seleksi dan pengujian antara dua perangsang atau sejumlah stimulus yang diterimanya, kemudian memilih pola-pola respon yang dianggap paling sesuai. Tipe keenam, konsep learning atau belajar pengertian, dengan berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari kesimpulan stimulus dan objek-objeknya yang membentuk suatu pengertian atau konsep utama yang diperlukan, yaitu menguasai kemahiran diskriminasi dan proses kognitif fundamental. Tipe ketujuh, rule learning atau belajar membuat generalisasi hukum dan kaidah. Pada tingkat ini, siswa belajar mengadakan kombinasi berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal, induktif, deduktif, analisis, sintesis, asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan kausalitas, sehingga anak didik dapat menemukan kesimpulan tertentu yang mungkin selanjutnya dapat dipandang sebagai aturan, prinsip, dalil, aturan hukum, kaidah, dan sebagainya. Dan tipe terakhir, tipe 8, problem solving atau belajar memecahkan masalah. Pada tingkat ini, siswa belajar merumuskan dan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik, mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Poin kelima, sistem belajar mengajar. Sistem belajar mengajar terbagi atas 5, yaitu pertama, inquiry discovery learning adalah strategi yang digunakan guru dengan memberi peluang kepada anak untuk mencari dan memasukkan sendiri hasil belajarnya.
Kedua, expository learning adalah strategi guru dengan menyajikan pelajaran secara sistematis dan lengkap sehingga anak langsung menyimak secara tertib dan teratur. Yang ketiga, mastery learning adalah upaya guru agar anak didik memiliki penguasaan penuh pada materi pelajaran tingkat selanjutnya dengan cara pengajaran pengayaan atau arithmetic teaching. Kedua, pengajaran pengulangan atau remedial teaching. Yang keempat, humanistic education adalah strategi mengajar guru dengan melakukan pendekatan secara pribadi yang hangat dan bersahabat sehingga anak dapat mengaktualisasikan diri seoptimal mungkin. Kelima, pengorganisasian kelompok belajar adalah strategi guru dengan mengorganisir peserta didik dalam kelompok belajar sesuai jumlah anggota kelas. Poin ke-6, pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan cara membimbing agar perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat seusianya. Misalnya, pembuktian tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan harus disesuaikan dengan tingkat berpikir anak. Kelebihan dari pendekatan rasional: pertama, cara berpikir siswa sama berkembang. Kedua, siswa lebih mudah mengerti. Dan kelemahan dari pendekatan rasional yaitu jika menggunakan metode ceramah dalam pendekatan ini, siswa akan bosan dan kurang aktif. Kedua, yaitu bagi guru yang tidak memahami perkembangan berpikir anak akan kesulitan menerapkan pendekatan ini. Poin ke-7, metode belajar mengajar. Metode problem solving. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode yang kegiatan pembelajarannya dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Adapun kelebihan metode problem solving adalah sebagai berikut. Pertama, melatih siswa untuk mendesain penemuan. Kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Dan keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Ketujuh, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Adapun kekurangan metode problem solving adalah sebagai berikut. Pertama, memerlukan cukup banyak waktu. Kedua, melibatkan banyak orang. Ketiga, dapat mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Keempat, dapat diterapkan secara langsung, yaitu untuk memecahkan masalah. Poin ke-8, media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Klasifikasi media. Media berdasarkan jenisnya terbagi atas 3. Pertama, media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara, contohnya seperti radio dan rekaman suara. Kedua, media visual, yakni media yang dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara, seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Dan yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman film atau video dan sebagainya. Dalam media audio untuk pendidikan anak usia dini, media ini digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu untuk anak-anak. Melalui media ini, anak diperhatikan untuk menyimak, mendengarkan, atau juga meniru cerita dan juga lagu yang diputarkan.
Manfaat dari media ini untuk anak usia dini adalah bisa merangsang perkembangan imajinasi dan juga perkembangan bahasanya. Sedangkan media visual dibandingkan dengan media audio, visual dalam situasi terbentuk jauh lebih baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran khususnya untuk anak usia dini.